Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Agus Maulana, spesialis bedah, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada video ini, kita akan mempelajari keterampilan klinis berupa anamnesis dan pemeriksaan colok dubur atau rectal tooth. Berikut adalah indikasi dan kontraindikasi pemeriksaan colok dubur atau rectal tooth. Indikasinya, yang pertama adalah evaluasi kelainan anorektal, pemeriksaan prostat, keluhan gastrointestinal, trauma abdomen, dan pemeriksaan ginekologi. Kontraindikasinya, trauma anorektal akut, stenosis anal yang berat, pasien yang tidak kooperatif. Selamat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Siang. Oke, silakan duduk, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus, dokter yang jaga di siang hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Joni, Bapak Joni. Usianya berapa, Bapak? 70 tahun, Dok. 70 tahun ya. Oke. Alamatnya di mana, Bapak? Di Surabaya, Jalan Sutorjo nomor 3. Oke. Baik, Bapak. Keluhan utamanya apa, Bapak? Tidak bisa buang air kecil, Dok. Tidak bisa buang air kecil sejak kapan? Sejak 12 jam yang lalu. 12 jam yang lalu. Iya. Tiba-tiba tidak bisa buang air kecil. Iya, tiba-tiba. Baik. Bapak selain tidak bisa buang air kecil, biasanya kalau buang air kecil itu seperti apa, Bapak? Sering mengejar atau gimana? Ya, sering mengejang, Dok. Untuk mulai buang air kecilnya, Iya. setelah keluar air pipisnya, Terus menetes terus, Dok. Enggak. sering menetes juga. Iya. Gitu. Alirannya pelan atau kencang, Bapak? Kadang kencang terus pelan gitu, Dok. Baik. Ada sensasi atau rasa nyeri waktu Bapak buang air kecil? Iya, Dok. Iya. Sering buang air kecil waktu malam hari, Bapak? Iya, sering, Dok. Berapa kali sehari ya? Berapa kali waktu malam? Paling 3 sampai 4 kali, Dok. 3 sampai 4 kali. Kalau siang seperti ini, Bapak buang air kecilnya berapa kali? 7 sampai 8 kali. Rata-rata segitu ya? Iya. Oke. Itu selalu susah Bapak buang air kecilnya? Iya, Dok. Susah, Dok. Baik. Nah, Bapak keluhan seperti ini, tiba-tiba tidak bisa buang air kecil ini pertama kali, apa dulu sudah pernah? Dulu sudah pernah, Dok. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Iya. Bapak kemana? Ke UGD kah atau kemana waktu itu? Ya, ke UGD juga. Ke Dok. UGD. Iya. Terus dilakukan apa, Bapak? Pemasangan kateter, Dok. Pemasangan kateter, urinnya bisa keluar ya. Ya, bisa. Terus dilepas, saat ini tidak bisa Iya. pipis kembali. Iya. Baik. Ada riwayat atau keluhan lain, Bapak? Nyeri, selain nyeri ada demam? Demam tidak ada, Dok. Tidak ada. Pusing, mual, muntah? Tidak ada. Tidak ada. Buang air besarnya lancar, Bapak? Lancar. Baik. Bapak ada riwayat buang air kecilnya kemerahan atau ada darahnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Lalu buang air kecilnya ada busit apa ya, kayak berpasir, berbatu yang keluar lewat urin? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Ada riwayat operasi, Bapak? Operasi Operasi usus buntu, operasi perut, kepala? belum Tidak pernah ya? Ya. Riwayat masuk rumah sakit penyakit yang berat? Tidak ada. Tidak ada. Saat ini Bapak sedang konsumsi obat gula, hipertensi, atau asma? Tidak ada. Tidak ya? Ya. Baik. Nah, Bapak di keluarga ada yang memiliki keluhan yang sama? Tidak bisa pipis contohnya. Ada dulu, Dok. Siapa itu, Pak? Saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki. Iya. Adik, kakak? Adik. Adik ya? Iya. Oke. Tidak bisa buang air kecil. Iya. Nah, waktu itu dilakukan apa? Kalau saya ingat saya itu juga dilakukan operasi, Dok. Kenapa, Pak, dilakukan operasi? Ya karena tidak bisa Pipis juga. itu, Dok. Waktu itu Ya. dibilang dokternya sakitnya apa ya, Pak? Itu, Dok, gangguan prostat gitu. Dok. Gangguan prostat ya. Terus dilakukan operasi. Iya. Baik. Bapak saat ini rutin berolahraga? Jarang-jarang, Kira-kira Dok. 1 minggu berapa kali?
Kadang 1 kali, kadang 1 bulan itu 1 kali saja. Baik. Selain itu Bapak ngerokok mboten? Rokok iya dok, Ngerokok ya. ya Sehari berapa bungkus? 1 pakan dok, 1 pak ya. ya Baik. Ada riwayat asma, sesak, tidak ada atau dok, alergi? ya tidak ada, Makanan, minuman tidak ada yang tidak ada, menyebabkan Bapak ya. alergi ya. Baik, saat ini Bapak bekerja sebagai apa Bapak? PNS dok, PNS ya. ya Baik, Bapak Joni, dari anamnesis tadi bisa saya simpulkan keluhan utamanya Bapak tidak bisa buang air kecil 12 jam yang lalu, gitu ya. Sifatnya yang mendadak, lalu sering buang air kecil di malam dan di siang hari. Lalu untuk memulai buang air kecilnya Bapak harus mengedan dan ada rasa sakit dan diakhiri dengan rasa tidak tuntas saat buang air kecil. Betul Bapak? ya betul, Oke. Baik Pak, kemungkinannya mungkin Bapak menderita pembesaran prostat atau mungkin ada penyempitan saluran kemihnya, bisa juga ada gangguan pada neurogenik persarafan kandung kemihnya dan mungkin bisa juga ada batu di saluran kemihnya. Nah, untuk menegakkan kemungkinan-kemungkinan ini mungkin ada pemeriksaan fisik yang akan saya lakukan pada Bapak. Mungkin saat ini akan untuk menuntaskan keluhannya Bapak akan saya lakukan pemasangan kateter. Setelah itu mungkin setelahnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan colok dubur atau rectal tuse. Apakah Bapak berkenan? ya berkenan, Baik, mari Bapak silakan ke meja pemeriksa. ya Selanjutnya, saya akan menyiapkan alat dan bahan berupa handscoon, jeli, dan tisu. Saat ini saya sudah menggunakan headcap, goggle, masker, apron, dan sudah menggunakan sepatu boot. Tidak lupa saya akan melepaskan aksesoris berupa jam tangan, anting, maupun cincin. Selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan dengan cara WHO. Baik Bapak, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur. Mungkin pemeriksaannya akan sedikit tidak nyaman gitu ya. Kalau seumpama Bapak kesakitan atau tidak nyaman, Bapak bisa bilang langsung kepada saya. Nanti pemeriksaannya akan kami hentikan. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur atau rectal tuse. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan inspeksi. Inspeksi ini mengamati warna kulit. Jadi warna kulit sekitar sewarna kulit apa tidak, ada warna kulit yang berubah, contohnya ada hiperemis, ada apa tidak, lalu ada bekas luka atau sikatrik, lalu mungkin ada ulkus, ada benjolan, ada tumor, dan lain sebagainya di daerah sekitar anus. Setelah itu saya akan lakukan pemeriksaan colok dubur. Pertama-tama saya akan melubrikasi jari saya, jari telunjuk saya dengan menggunakan jeli atau pelumas. Lalu, Bapak permisi ya, saya akan lakukan pemeriksaan colok dubur. Bapak tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Secara perlahan, jari saya akan masuk ke dalam anus. Yang saya evaluasi adalah refleks dari sphincter aninya, baik apa tidak. Lalu saya evaluasi ampula rektinya, kolaps atau tidak. Lalu teraba massa ada apa tidak. Lalu saya evaluasi secara melingkar 360 derajat, ada tidaknya benjolan, massa, nyeri tekan di daerah atau di dalam lumen anusnya. Dan pada arah jam 12 saya akan mengevaluasi prostatnya. Jadi saya masukkan mengevaluasi pembesaran prostat. Jadinya yang dievaluasi sulcus dari prostatnya teraba apa tidak, pul atas dari prostatnya teraba apa tidak, lalu simetrisitas dari prostatnya sama kanan dan kiri, lalu adakah teraba massa yang tidak simetris atau tidak sama antara kanan dan kirinya, lalu adakah nyeri tekan pada daerah prostatnya,
Setelah itu, kalau pemeriksaannya sudah selesai, jari saya keluarkan untuk melihat adakah lendir pada handscoon saya, darah, atau mungkin sisa feses pada handscoon. Sudah. Setelah saya melakukan pemeriksaan colok dubur, saya akan melakukan pembersihan daerah sekitar anus dari bekas-bekas sisa feses atau lendir atau jelly yang sudah dipakai tadi. Baik, Bapak, pemeriksaan rektal tuse atau colok duburnya sudah selesai. Bapak silakan untuk menggunakan celananya kembali.